Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di game kematian. Dan part ke-7, mari kita mulai. Saat ini, Ace gemetar karena merasa kesal saat melihat sebuah item sarung tangan dengan ranking SSR. Tanpa pikir panjang, ia langsung melempar jauh sarung tangan itu. Menurutnya, di antara semua senjata SSR, kenapa malah senjata itu yang keluar di hadapannya? Di mana sarung tangan itu bernama Lucky Strike yang memiliki damage berdasarkan keberuntungan. Setiap kali melakukan serangan, akan keluar sistem roulette yang menentukan damage serangan. Dahulu, Ace pernah menggunakan sarung tangan itu demi membuat konten streaming. Akan tetapi, sebenarnya item itu tidak memiliki kegunaan yang berarti. Meski begitu, Ace harus merasa bersyukur dengan senjata tersebut, karena itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun merasa kesal, tapi ia tak bisa membuangnya begitu saja dan juga tidak bisa menghadiahi item itu kepada orang lain. Saat menggunakannya, ia merasa jika sarung tangan itu sangat pas di tangannya, sehingga ia menduga jika itu merupakan salah satu efek dari item SSR. Meskipun begitu, ia masih memiliki beberapa box reward yang dapat dibukanya. Mungkin saja ia akan bisa mendapatkan jackpot dari box-box tersebut, sehingga ia harus bisa berpikir positif. Akan tetapi, sekuat apapun Ace mencoba untuk berpikir positif, tetap saja ia masih merasa sangat kesal dengan sarung tangan yang telah didapatkannya. Dengan begitu, setelah mendapatkan sebuah item berwarna emas, barulah ia dapat tidur saat fajar. Itu pun karena ia merasakan perutnya yang sangat sakit. Singkat waktu, saat terbangun, Ace merasa jika kepalanya sangat sakit. Begitu ia membuka pintu, dengan wajah suram Lukas muncul dan segera menyapanya. Melihat tampang Lukas seperti itu, Ace bertanya tentang kondisinya. Menurutnya, Lukas sebaiknya beristirahat penuh saja pada hari ini. Akan tetapi, Lukas segera membantahnya, karena menurutnya, sebagai kenaik pendamping, ia harus selalu berada di sisi Ace. Tapi saat mengatakan hal itu, Lukas terlihat seperti akan muntah karena terlalu banyak minum alkohol tadi malam. Tak lama setelahnya, Aider muncul dengan membawa 2 gelas minuman. Melihat kemunculan Aider, Ace penasaran mengapa ia selalu saja penuh dengan energi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Aider segera menawarkan air madu hangat kepada mereka berdua untuk meredakan efek alkohol sebelumnya. Begitu meminum minuman tersebut, mereka berdua kembali menjadi segar dan bersemangat seperti biasanya. Selanjutnya, Ace memutuskan untuk bersiap-siap dalam menghadapi stage selanjutnya. Begitu tiba di tembok kota, ia segera bertanya kepada Presiden Serikat Tukang Batu tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk mereparasi tembok tersebut. Mendengar pertanyaannya, Presiden Serikat Tukang Batu menjawab jika mereka memerlukan waktu 2 minggu lebih, karena untuk mengangkat pedang besar itu saja sudah sangat sulit. Mendengar hal tersebut, Ace merasa cukup khawatir karena kurang dari 10 hari lagi stage kedua akan dimulai. Oleh karenanya, Ace segera memerintahkan Lukas untuk memobilisasi seluruh prajurit yang masih sehat demi membantu dalam proses perbaikan tembok kastil. Kemudian, Ace bertanya kepada Aider tentang bagaimana situasi tentang ekspansi militer. Mendengar pertanyaan itu, Aider menjawab jika pasukan tambahan akan dikirim dari kota terdekat, sedangkan pembawa pesan ke ibu kota juga akan kembali pada esok hari. Mendengar laporan itu, Ace sadar jika semuanya akan mulai berjalan paling cepat esok hari. Segala hal lain mungkin masih dapat dikatakan berada di bawah kendalinya, tapi soal penambahan jumlah pasukan berada di luar kendali miliknya. Oleh karenanya, yang dapat ia lakukan saat ini hanyalah berdoa agar bala bantuan dapat tiba dengan selamat. Setelah berpikir sejenak, Ace meminta Aider untuk segera memberitahukan dirinya jika ada perkembangan dari itu semua. Setelahnya, ia mengajak Lukas untuk memeriksa apa yang dapat mereka lakukan selama menunggu semuanya berjalan. Mendengar ajakan itu, Lukas bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Merespon pertanyaannya, Ace berkata jika sudah saatnya mereka pergi untuk menyerang dungeon. Dengan begitu, mereka dapat menghancurkan core tempat dari para monster itu berasal. Mendengar hal itu, Lukas menduga jika mereka akan menggunakan teleport gate untuk pergi ke Black Lake sama seperti sebelumnya. Dengan cepat, Ace membenarkan dugaannya. Akan tetapi, kali ini mereka akan pergi bersama anggota party lainnya menuju ke bawah danau. Karena menurut Ace, sudah saatnya mengganti genre game itu dari tower defense menjadi dungeon offense.
Pada malam harinya, Ace mengadakan rapat tim party utama tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana, ia memberitahukan jika esok pagi mereka akan melakukan ekspedisi. Menurutnya, akan lebih mudah jika mereka melihat situasinya secara langsung. Begitu rapat selesai, mereka semua segera berpamitan kepada Ace. Saat keluar dari ruangan itu, Lily menangis di atas kursi rodanya sambil didorong oleh Damian. Dalam hatinya, Ace meminta maaf kepada Lily karena mereka harus membawanya, karena dungeon memerlukan 5 orang untuk memasukinya. Jadi, Ace tidak memiliki pilihan lain selain membawanya bersama. Selanjutnya, Ace memerintahkan Aider menyiapkan perbekalan demi ekspedisi esok hari. Dengan pena dan buku catatan di tangannya, Aider bertanya tentang pembekalan macam apa yang harus ia siapkan. Merespon pertanyaan itu, Ace memintanya untuk menyiapkan makanan yang diawetkan, alat kemah, dan berbagai macam potion untuk dibawa. Selain itu, Ace juga menekankan untuk menyiapkan lampu, lentera, obor, serta apapun yang dapat memancarkan cahaya. Singkat cerita, seluruh anggota parti utama telah berkumpul di belakang kediaman Lord. Melihat semuanya sudah bersiap, Jupiter bertanya kepada Ace tentang kemana tujuan mereka. Sambil membangun gerbang teleportasi dari puing-puing batu di hadapannya, Ace menjawab jika mereka semua akan segera mengetahuinya. Begitu teleportasi gate terbentuk, Jupiter merasa sangat terkejut. Sepengetahuannya, sihir seperti itu telah menghilang sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi, bagaimana cara Ace dapat melakukan hal tersebut? Tanpa menjawab pertanyaan Jupiter, Ace menjelaskan jika mulai sekarang mereka akan memasuki teleport gate tersebut, dan tujuan mereka adalah Black Lake yang menjadi markas utama bagi para monster. Karena di bawah danau Black Lake itu terdapat kerajaan besar para monster, sehingga mereka harus menjelajahinya agar dapat menemukan penyebab dari kemunculan para monster. Terlebih lagi, hanya dengan menghancurkan core monster-monster itulah satu-satunya cara untuk menghentikan invasi dari mereka selama-lamanya. Karena itulah misi utama dari game tersebut. Tak ingin membuang waktu, Ace segera mengaktifkan teleportasi gate untuk memindahkan mereka semua ke Black Lake, di mana dengan aktifnya teleportasi, saat ini setiap orang telah dikirimkan ke area Black Lake. Melihat tempat itu, Jupiter merasa sangat nostalgia, dan Ace yang memperhatikannya, ia bertanya, apakah Jupiter pernah datang ke sana? Merespon pertanyaannya, Jupiter menceritakan kisah tentang 20 tahun yang lalu, ketika Imperial Army masih ditempatkan di Crossroad. Mereka datang ke danau itu dan diperintahkan untuk mengisinya dengan tanah. Mendengar ceritanya, Ace merasa jika pemimpin pasukan pada saat itu adalah orang yang tolol karena mencoba mengisi Black Lakes dengan tanah. Tanpa merespon ucapan Ace, Jupiter melanjutkan ceritanya, di mana setiap prajurit sihir dipanggil ke tempat itu dan mengisi danau dengan tanah menggunakan sihir. Akan tetapi, bagaimanapun mereka mencobanya, danau itu tetap saja tidak pernah terisi. Tak peduli seberapa banyak batu dan tanah yang telah mereka masukkan, danau itu tetap saja menghisap semuanya. Dengan semua kejadian itu, beredar rumor jika danau tersebut terhubung dengan neraka. Di minggu-minggu pertama operasi itu dijalankan, para monster mulai berdatangan dengan jumlah yang masif, sehingga pada akhirnya pasukan mereka terpaksa untuk mundur, dan saat ini merupakan kali kedua Jupiter menginjakkan kakinya di danau tersebut. Setelah mendengar semua cerita itu, Ace memerintahkan mereka semua untuk terus bersiaga, karena mereka akan segera masuk lebih dalam lagi. Di sisi lain, Lily langsung menangis dan gemetaran mendengar cerita Jupiter dan keputusan Ace untuk memasuki danau tersebut. Tak lama setelahnya, sebuah notifikasi sistem muncul dan menanyakan apakah Ace ingin memasuki Lake Kingdom. Dan saat Ace memilih ya pada sistem, sebuah notifikasi peringatan berwarna merah muncul. Dalam notifikasi itu, Ace kembali diminta untuk memilih, karena mereka tidak akan dapat kembali ke markas sebelum berhasil membuka strong point. Melihat notifikasi seperti itu, Ace merasa sedikit kesal, karena seakan-akan sistem tengah mencoba untuk menakut-nakuti dirinya. Tak lama setelahnya, terdapat sebuah pusaran air di danau tersebut. Melihat hal itu, Ace sadar jika itu adalah pintu masuk ke dalam dungeon. Tanpa berpikir panjang, Ace segera melompat ke dalam pusaran itu. Begitu tiba di sana, kesan pertama yang Ace rasakan adalah gelap. Pada saat itu, ia benar-benar tidak dapat melihat apapun.
Meski begitu, ia dapat mendengar sesuatu dalam kegelapan tersebut. Tak lama kemudian, Ace mendengar suara Lucas yang memanggil dan menanyakan keberadaan Ace. Mendengar hal tersebut, Ace memintanya untuk tak perlu khawatir, karena dirinya juga berada di sana. Selanjutnya, Ace memerintahkan mereka semua untuk menyalakan obor mereka masing-masing. Mendengar perintahnya, Lucas segera menyalakan obor. Setelah menyalakan semua alat penerangan yang ada, Lily merasa sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat Lily seperti itu, mereka semua mencoba memperhatikan tentang apa yang sedang dilihat oleh Lily. Akibatnya, mereka semua juga merasa cukup terkejut dengan hal itu. Untuk memastikan apa yang mereka lihat, Lucas mencoba bertanya kepada Ace tentang tempat apa ini sebenarnya. Mendengar pertanyaannya, Ace segera menjelaskan jika mereka sedang berada di Lake Kingdom yang telah lama tenggelam di dasar danau. Dan saat ini, tempat itu merupakan sebuah dungeon di bawah air. Selain itu, Lake Kingdom juga merupakan sarang dari para monster yang terus menginvasi mereka. Oleh karenanya, mereka perlu membersihkan tempat itu sedikit demi sedikit. Di depan gerbang Lake Kingdom, Ace merasa cukup kagum karena ia tetap bisa bernafas dan pergerakannya tidak dibatasi. Mungkin saja itu karena ancient magic yang mengelilingi kerajaan tersebut. Di sisi lain, Lily merasa terkejut karena bagaimana mungkin kerajaan sebesar ini berada di bawah danau. Terlebih lagi, kenapa mereka bisa bergerak sebebas itu? Tiba-tiba, Lucas memerintahkan mereka semua untuk diam karena dirinya merasa jika ada seseorang yang sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Tak lama setelahnya, terlihat siluet seseorang yang menggunakan jubah dan membawa pedang di punggungnya. Melihat orang berjubah itu berjalan mendekat, Ace berkata kepada anggota partinya untuk tidak terlalu gugup, karena kemungkinan besar orang itu bukanlah seorang musuh. Berdasarkan dari pengalaman Ace di dalam game, ia menduga jika orang yang sedang mendekat merupakan seorang NPC guide. Karena NPC guide akan muncul saat mereka pertama kali tiba di depan gerbang Lake Kingdom. Begitu jarak mereka sudah sangat dekat, orang berjubah itu bertanya, apakah mereka sekumpulan perampok yang ingin mencuri harta Lake Kingdom? Mendengar pertanyaannya, Ace merasa cukup kebingungan. Namun, orang itu kembali berkata jika mereka tidak akan menemukan apapun di sana. Selain itu, ia juga menyarankan mereka untuk kembali ke daratan selagi masih hidup. Melihat NPC yang ternyata seorang wanita, Ace merasa semakin bingung karena saat di dalam game ia belum pernah bertemu dengan NPC tersebut, meskipun ia sudah ratusan kali merestart game itu. Saat masih berupa game, di dungeon Lake Kingdom terdapat 100 NPC yang tinggal di sana. Dan pada waktu memasuki Lake Kingdom, adalah saat di mana salah satu NPC akan muncul dan memandu mereka. Tapi saat ini, Ace bertemu dengan salah satu NPC yang tidak pernah ia temui setelah 742 kali mengulangi permainan tersebut. Akan tetapi, untuk saat ini akan lebih baik jika ia mengikuti saja alur yang ada. Oleh karenanya, Ace berkata jika mereka datang dari daratan untuk menghancurkan core yang menyebabkan monster muncul. Dengan adanya core itu, makhluk yang ada di darat mengalami kesengsaraan karena mendapatkan invasi monster yang muncul dari sana. Oleh karenanya, mereka datang untuk mengakhiri semuanya. Mendengar penjelasan tersebut, wanita itu berkata jika mimpi buruk Lake Kingdom tidak akan pernah berakhir. Karena tidak ada yang akan membangunkan mereka semua dari mimpi buruk itu selamanya. Sejak dahulu, banyak pahlawan dan prajurit tangguh yang mencoba untuk mematahkan kutukan tempat itu. Akan tetapi, semuanya gagal. Dengan begitu, ia menyarankan kepada kelompok Ace untuk tidak menginjakkan kaki mereka di kegelapan tersebut. Dan saat ini, belum terlambat bagi mereka untuk kembali sebelum situasinya membuat mereka tidak bisa kembali. Tapi, Ace justru merasa tidak tertarik mendengar semua penjelasan itu. Karena jika ia ingin kembali, maka ia pasti sudah melakukannya sedari awal. Tapi untuk menjawab perkataan NPC itu, Ace berkata jika dirinya adalah Lord Crossroad. Oleh karenanya, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kotanya. Dan agar dapat melakukan itu semua, mereka harus memasuki Lake Kingdom dan menghancurkan core monsternya. Itulah alasan mereka sampai jauh-jauh datang ke sana. Tapi ternyata gerbang Lake Kingdom terkunci rapat. Karena itulah mereka tidak dapat masuk ke sana. Dengan begitu, Ace meminta kepada si wanita berjubah untuk membantunya memasuki Lake Kingdom jika memang terdapat jalan lain.
Mendengar semua itu, wanita berjubah bersedia untuk memandu mereka karena menurutnya akan menyenangkan untuk melihat apakah kata-kata Ace itu memang berasal dari keberanian yang tulus atau hanya kesombongan belaka. Setelahnya, wanita berjubah itu berbalik dan mengajak mereka semua untuk mengikuti dirinya. Tapi sebelum wanita itu melangkah maju, Ace segera bertanya tentang nama dari wanita tersebut. Mendengar seseorang menanyakan namanya, wanita itu berkata jika dirinya sudah lama melupakan namanya sendiri. Jadi, jika mereka benar-benar ingin memanggilnya, maka mereka dapat memanggilnya sebagai Nonem. Setelah cukup lama mengikuti Nonem, Lucas menyampaikan protesnya kepada Ace. Menurutnya, mereka tidak bisa mengikuti orang asing seperti Nonem, karena kemungkinan terbesar Nonem akan membawa mereka ke sebuah jebakan. Tapi Ace dengan santai merespon perkataan Lucas dengan berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Sehingga untuk saat ini akan lebih baik jika mereka mengikutinya saja. Tapi di dalam hatinya, Ace merasa kesal kepada Lucas. Bahkan ia menyamakan Lucas dengan jam dinding. Karena setiap 5 menit sekali, Lucas selalu menjadi ciut dan mengatakan hal yang sama. Begitu tiba di suatu tempat, Nonem berhenti bergerak maju dan berkata kepada Ace jika mereka telah tiba. Jika mereka mengikuti jalan itu, maka mereka akan tiba di kota. Melihat gerbang tersebut, Ace sadar jika Nonem membawa mereka masuk melalui sistem drainase. Saat akan bergerak maju, Nonem mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati karena permukaan jalan itu akan sangat licin. Setelah melewati jalan sempit itu, akhirnya mereka tiba di area pertama yang dinamakan A Dry Drainage, di mana tempat itu merupakan zona pertama dari Lake Kingdom. Selain itu, tempat tersebut merupakan pusat dari sistem drainase seluruh kota. Meski begitu, untuk sekarang, tempat tersebut telah mengering tanpa adanya air setetes pun. Tak lama setelahnya, Ace membuka hubungan Strong Point di area pertama, di mana Strong Point merupakan zona aman yang tidak dapat dimasuki oleh monster. Dengan begitu, mereka bisa memulai eksplorasi dari tempat tersebut. Melihat Strong Point yang telah terbuka, Lily segera menghampiri Ace dan memintanya agar dirinya diizinkan untuk bisa pulang saat ini juga. Tapi tentu saja Ace tidak akan mengizinkan hal tersebut, karena sejak awal mereka tidak datang ke sana hanya untuk sampai pada titik itu. Setelahnya, Nonem juga menghampiri Ace dan berkata jika panduan yang dirinya berikan berakhir di sana. Jadi mulai sekarang Ace dan partinya akan melanjutkan perjalanannya sendiri. Mendengar pernyataan itu, Ace mengucapkan terima kasihnya kepada Nonem. Sebelum pergi, Nonem kembali memperingatkan mereka yang mana tempat itu merupakan Lake Kingdom dan telah sepenuhnya dikuasai oleh mimpi buruk. Jadi semakin dalam mereka pergi, maka kegelapan dan kehampaan akan semakin besar. Selain itu, semakin dalam maka para monster yang muncul juga akan semakin kuat. Tapi jika mereka tetap ingin menuju Abyss, ia hanya dapat memberikan satu nasihat, di mana mereka jangan pernah untuk mematikan cahaya. Sambil berjalan menjauh, Nonem berkata jika ia mendoakan perjalanan mereka semua dapat berjalan dengan lancar. Ketika Nonem telah pergi jauh, Lucas berkata jika ia penasaran tentang siapa Nonem. Selain itu, ia juga sangat penasaran tentang bagaimana caranya Nonem bertahan hidup di tempat ini. Mendengar semua pertanyaannya, Ace hanya merespon dengan dingin karena ia juga tidak tahu tentang hal tersebut. Setelahnya, Damian juga menyampaikan perasaannya kepada Ace. Menurutnya, kegelapan di sana terasa terlalu aneh karena ia tidak dapat melihat apapun bahkan dengan kemampuan matanya yang sangat baik. Seolah-olah kegelapan yang ada di sana merupakan makhluk hidup. Lebih anehnya lagi, kenapa Nonem dapat berjalan dalam kegelapan seperti itu tanpa adanya cahaya sedikit pun? Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, sekali lagi Ace tidak dapat menjawab itu semua. Karena ada terlalu banyak hal misterius yang ada di dalam dungeon tersebut. Bahkan untuk dirinya yang telah berhasil menyelesaikan game pada tingkat kesulitan tertinggi, tetap saja tidak mengetahui tentang semua itu. Tapi setidaknya ia tahu jika mereka akan bertemu lagi dengan Nonem suatu saat nanti. Dan pada saat itu mereka bisa menanyakan semua hal tersebut kepadanya. Tapi meski begitu, Ace tidak tahu jika saat mereka bertemu lagi apakah Nonem merupakan kawan atau lawan.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.